Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang kembali di channel saya bersama dengan Kak Amsal. Pada video kali ini kita akan lanjutkan pembahasan latihan soal UTBK 2022 tentang garis lurus, gerak parabola, dan gerak melingkar atau biasa disebut gerak rotasi. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjut mulai dari soal yang pertama. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian, ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu tersebut mencapai tanah bersamaan, maka kelajuan awal batu kedua adalah... Oke, jadi ini kalau kita lihat ya, masuk materi GLBB ya. Dia masuk materi GLBB. Kita harus ilustrasikan dulu gerakannya. Jadi pada ketinggian 20 meter dari atas tanah, nanti ada sebuah benda yang pertama dijatuhkan ya oleh anak tersebut ya. Dijatuhkan, anggapannya ini dijatuhkan tanpa kecepatan awal ya. Jadi V0-nya itu untuk benda A, ingat ya, untuk benda A. Benda A itu tanpa kecepatan awal. Berikutnya 1 detik kemudian untuk benda B dijatuhkan dengan kecepatan misalkan saja V2 ya. Yang ini kita anggap saja V1. Yang kecepatan V2 memiliki kecepatan awal. Pernyataan berikutnya adalah kedua batu tersebut mencapai tanah secara bersamaan. Itu kata kuncinya. Berarti jarak tempuh kedua benda ini atau batu ini adalah sama-sama 20 meter ya. Sama-sama 20 meter. Sehingga kalau kita menggunakan konsep GLBB ya, GLBB dipercepat. Kenapa? Karena ini dia gerakannya ke bawah karena pengaruh gravitasi bumi. Berarti untuk benda A kita bisa tulis persamaannya HA sama dengan V1 kali T ya, V1 kali T ditambah setengah dari GT kuadrat. Karena ini tingginya adalah 20 meter ya, dari ketinggian dijatuhkan sampai di tanah. Kemudian di sini 0, ini kali T. Kita cari dulu waktu tempuhnya si A tiba di tanah. Ditambah setengah, gravitasinya 10. T yang kita cari ini sama dengan 20 sama dengan setengah dari 10, 5 T kuadrat. Berarti 20 bagi 5 hasilnya berapa? 20 bagi 5 adalah 4 sama dengan T kuadrat. Makanya kita dapatkan T-nya sama dengan akar dari 4 yaitu 2 sekon atau 2 detik. Setelah kita dapatkan waktu untuk batu A, kita akan lihat berapakah waktu yang dibutuhkan oleh batu B misalnya yang kita misalkan tadi. Karena di soal dikatakan bahwa batu tersebut terlambat 1 detik ya. Terlambat 1 detik berarti untuk waktu tempuhnya si batu B itu sama dengan T dikurangi dengan 1. Berarti kita peroleh nilainya berapa? 2 kurang 1 sama dengan 1 sekon. Maka dari itu kita dapat menentukan nilai dari kecepatannya. Kita gunakan persamaannya kembali. HB V-nya 2 kali dengan T-nya si B ditambah setengah GTB kuadrat. Kenapa harus HB? Karena kan di sini diketahui tingginya B. Ya, tingginya B itu sama dengan maksudnya jarak yang ditempuh oleh B dari ketinggian 20 meter sampai di tanah. Oke, sama-sama 20
20 meter. Kenapa? Karena dia dilempar dari kedudukan yang sama. Berarti di sini bisa dituliskan 20 sama dengan kecepatan yang kita cari, waktunya 1 ditambah setengah dari G-nya 10, ini juga 1. Berarti ini 20 sama dengan V2 ditambah dengan 5. Berarti 20 kurang 5 hasilnya adalah 15 sama dengan V2. Maka jawaban yang tepat untuk soal ini, kecepatan awal untuk benda B adalah sebesar 15 meter per sekon. Jawabannya adalah opsi C. Oke, jadi gitu konsep untuk menjawabnya ya. Untuk konsep detail tentang GLBB ada di video sebelumnya di part 2. Kalau nggak salah saya sudah jelaskan ya sama part 1. Oke, kita lanjut lagi di soal yang kedua. Gerak sebuah benda dijelaskan oleh grafik hubungan antara kecepatan dan waktu seperti ditunjukkan pada gambar di bawah ini. Jarak yang ditempuh oleh benda hingga detik ke-8 adalah... Oke, ini ada soal SNMPTN tahun 2012 ya. SNMPTN tertulis namanya. Ini masuk materi yang tadi ya. Jadi masuk materi tentang materi GLBB. Untuk konsep detailnya saya sudah pernah jelaskan di video part 2, bisa dinonton, ada di link deskripsi ya atau di pojok kanan atas. Tetapi saya akan jelaskan singkat juga untuk soal ini. Karena yang ditanyakan di sini pada detik ke-8 jarak tempuhnya, otomatis kita tidak bisa langsung menggunakan luas daerah di bawah kurva ya, tidak bisa. Karena kita tidak punya berapa kecepatannya pada detik ke-8. Bisa juga kita akan mencarinya, tapi lebih baik kalau soalnya seperti ini kita gunakan konsep GLBB pada umumnya. Kalau kita gunakan konsep GLBB pada umumnya, sebelumnya saya sudah jelaskan konsep kecepatannya itu V sama dengan V0 plus minus A kali T. Kemudian, karena di sini grafiknya dia bertambah kecepatannya, berarti mengalami percepatan atau tandanya positif nanti. Ya, kita cari dulu berapakah nilai dari percepatannya, karena percepatannya konstan. GLBB itu, ingat, A-nya tetap atau konstan ya. Itu yang harus diketahui. Yang harus diingat adalah, itu penting, nilai dari A-nya tetap. Berikutnya, kita akan uraikan, berarti V akhirnya 34 sama dengan V0-nya adalah 4. Terus ini percepat berarti positif. Yang kita cari waktunya dari 0 sampai 10. Berarti ini 10. 34 dikurang 4 hasilnya 30. 30 hasilnya ya. Hasilnya adalah 30 sama dengan 10 kali A. Berarti kita dapatkan nilai A sama dengan 30 bagi 10 ya. 30 bagi 10 dapat 3 meter per sekon kuadrat. Berikutnya, kita akan mencari berapakah jarak tempuhnya. Oke, kita bisa gunakan rumusan X sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. V0-nya 4. Ingat, T-nya di sini adalah T yang ditanyakan. Bukan yang 10 detik, kan yang ditanyakan pada detik ke-8. Berarti ini kali 8 ya. Itu kali 8. Terus di sini harus tambah karena dipercepat. Setengah dari A-nya 3. Kemudian T-nya adalah 8, berarti dikuadratkan. Ini kita akan peroleh nilainya adalah 4 kali 8, 32 plus... Ini kan hasilnya 64 ya. 64 bagi 2 hasilnya berapa? 64 bagi 2 itu 32 dikali 3. Berarti hasilnya sama dengan 32 ditambah dengan berapa nih? 32 kali 3 hasilnya 96. Maka kita peroleh 96 tambah 32 sama dengan 128
Jadi hasilnya kita peroleh 128 meter. Tapi di soal ini tidak ada jawabannya ya. Kecuali yang ditanyakan adalah jarak. Kalau yang ditanyakan adalah jarak total ya. Di sini ada jawabannya. Kalau jarak totalnya nanti bisa kita pakai langsung menggunakan luas daerah 1/2 alas kali dengan tinggi trapesiumnya. Jadi kalau jarak total itu setengah dari alasnya 10, tingginya ada 2, berarti 34 ditambah 4, 38. Ini sama dengan 380 dibagi dengan 2. Ini kita akan peroleh 190 meter. Jadi dia dapatnya itu D. Entahlah ini dibuat soalnya gimana. Jelasnya kalau yang ditanyakan pada detik 8 jawabannya 128 meter dan tidak ada jawabannya. Kecuali yang ditanyakan adalah jarak total yang ditempuh oleh benda selama 10 detik. Berarti itu jawabannya 190 meter. Oke, mudah-mudahan dapat dipahami ya. Kalau ada pertanyaan lain silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 3 ya. Sebuah benda dilempar vertikal ke atas dari permukaan tanah. Manakah pernyataan yang benar? Oke, jadi ini tentang materi gerak vertikal ya. Gerak vertikal ke atas. Itu yang harus dipahami, gerak vertikal ke atas. Ini kalau kita telaah masuk cakupan GLBB ya, GLBB diperlambat. Kata kuncinya diperlambat. Kemudian saat gerak vertikal ke atas, nilai A itu sama dengan tetap. Ingat, nilainya tetap, tapi arahnya melawan gravitasi bumi. Makanya sini tandanya negatif. Untuk kalau misalkan gerak vertikalnya ke bawah, maka nilai A-nya positif gravitasi. Searah dengan gravitasi. Nilainya sama, 10 ya. Dan nilainya itu tetap. Ingat, nilai dari G itu tetap. Nilai G tetap tidak berubah selama dia di tempat yang sama atau di permukaan bumi. Oke, atau masih dalam atmosfer bumi. Jadi yang ini salah. Kenapa salah? Karena arah dari percepatan gravitasi bumi, ingat, yang harus kalian ingat bahwa arah dari percepatan gravitasi bumi selalu ke bawah. Ya, ini arah dari gravitasi bumi selalu ke bawah. Pada gerak vertikal ke atas kah, gerak vertikal ke bawah, ataupun pada gerak parabola. Ya, jadi dia arahnya selalu ke bawah. Oke, sekarang konsep apa lagi yang harus kita ingat bahwa pada gerak vertikal, khususnya gerak vertikal ke atas. Jadi di sini waktu tempuh hingga mencapai tinggi maksimum tidak bergantung percepatan gravitasi. Oke, kita uji. Saat benda mencapai tinggi maksimal, ingat, saat mencapai tinggi maksimal, kecepatannya itu sama dengan 0. Kalau kita gunakan pada konsep GLBB ya, kalau ada yang masih ingat ya, V sama dengan V0 negatif G kali T, karena negatif A-nya ya. Ini kan 0. Kemudian ini V0 negatif GT, maka kita dapatkan waktu tempuhnya untuk mencapai tinggi maksimal itu sama dengan V0 dibagi dengan G. Artinya dipengaruhi oleh gravitasi bumi. Ya. Jadi ini juga salah. Pernyataan berikutnya adalah opsi C. Tinggi maksimum ditentukan oleh laju awal dan percepatan gravitasi.
Oke, laju awal dan percepatan gravitasi. Kita gunakan persamaan ini. X sama dengan V0 kali T plus minus setengah AT kuadrat. Berikutnya kita uji pernyataan C. Tinggi maksimum ditentukan oleh laju awal dan percepatan gravitasi. Oke. Untuk mendapatkan rumusan tinggi maksimum, persamaan T max ini kita substitusi ke persamaan X sama dengan itu ya. Berarti nanti kita dapatkan rumusannya H max sama dengan ya V0 ya kali T-nya itu sama dengan V0 per G. Kemudian di sini jadi kurang setengah kali gravitasi kali V0 per G. Kemudian kita pangkat 2 ya. Ini disederhanakan menjadi V0 kuadrat dibagi dengan gravitasinya. G-nya kita coret ya, di bawah nanti sisa 1. Ini per 2 V0 kuadrat per G. Ini jika kita sederhanakan, kita akan dapatkan V0 kuadrat per 2G. Inilah H max yang kita cari. Dari persamaan ini, ya, kita bisa dapat simpulkan bahwa nilai dari tinggi maksimum itu sangat bergantung pada kecepatan awal dan percepatan gravitasi. Otomatis ini jawabannya benar. Lantas gimana untuk pernyataan D sama E? Pada pernyataan D, kalau kita uji lebih detail itu ya, ingat pada saat itu kecepatan saat tiba di tanah sama dengan kecepatan awal itu betul untuk nilainya. Ingat ya, kalau opsi D nilai dari V0 sama dengan kecepatan akhir ya sampai di tanah. Ini sama nilainya. Kalau yang ditanyakan atau yang diminta adalah nilainya sama. Tetapi jika itu masalah arahnya itu tidak sama, ya, tidak sama. Karena kecepatan itu selain nilainya juga dia memiliki arah. Maka opsi yang D itu salah. Kemudian untuk opsi E, pada ketinggian yang sama kecepatan benda selalu sama. Itu salah total ya. Kenapa? Karena kalau misalkan kecepatan awalnya itu berbeda, otomatis bendanya kan dia punya di tinggi yang sama, kecepatan akhirnya pada saat tertentu itu dia akan berbeda pada saat detik sekian, karena akan bergantung pada nilai kecepatan awal yang diberikan. Maka ini juga salah. Oke. Jadi gitu konsepnya ya. Oke, kita lanjut lagi ya di soal nomor berapa sekarang? Nomor 4 kayaknya. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dengan laju awal 30 meter per sekon dari puncak sebuah gedung yang tingginya 20 meter. 80 meter maksudnya. Jika besar percepatan gravitasi buminya 10 meter per sekon kuadrat, maka waktu yang diperlukan batu untuk mencapai dasar gedung kembali. Oke, jadi ini masuk materi GLBB ya. Ini GLBB, tetapi harus dipahami ini gerakannya ada dua ya. Jadi pertama, benda itu dilemparkan dari atas sebuah gedung, ketinggiannya 80 meter. Jadi dia dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 30 meter per sekon. Kemudian si batu ini jatuh kembali setelah mencapai tinggi maksimum, dia turun ke bawah ya. Turun ke bawah, ditanyakan berapakah waktu yang dibutuhkan selama di udara. Oke. Ini bisa kita gunakan konsep umumnya ya. Umumnya itu berarti kita akan gunakan ini. Karena ada tingginya berarti kita akan gunakan persamaan H sama dengan H0 ya.
plus V0 kali T plus minus setengah GT kuadrat. Kita akan gunakan persamaan ini. Bisa kita langsung gunakan persamaan ini. Tetapi bisa juga kita gunakan persamaan atau maksudnya gini, kita bagi jadi dua gerakan. Ada gerak vertikal ke atas, ada gerakan vertikal ke bawah. Jadi saat naik ke atas berarti ini GLBB-nya yang diperlambat. Saat dia turun ke bawah itu berarti dipercepat. Bisa kita gunakan persamaan itu. Oke, kalau gitu kita gunakan persamaan yang ibaratnya kita buat ada dua cara. Pertama cara 1. Kita akan buat pakai cara 1 dahulu, berarti H sama dengan H0-nya berapa? 80 meter. Jadi kita pakai cara pertama gunakan cara yang ini. 80 meter. Terus tambah V0-nya adalah 30. Kemudian dikali T yang kita cari. Gunakan cara yang pertama itu kita ambil tanda ini pada fokus gerakan awalnya. Karena dikatakan dia vertikal ke atas, berarti di sini kita harus kasih tanda negatif karena diperlambat. Itu awalnya kalau kita gunakan rumusan ini. Kurang setengah dari G-nya 10 kali T pangkat 2. Lantas di sini berapakah tinggi akhirnya dari tanah? Karena dia akan tiba di tanah, otomatis H akhirnya berapa? 0. Kayak ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 80 plus 30T negatif 5T kuadrat. Oke, berikutnya ini kita akan peroleh nilainya menjadi, bisa kita gunakan, ini kita tulis ulang. Ini semua kita kali dengan negatif 1 ya, atau kita bagi dengan negatif 1, kita bisa tulis ulang menjadi persamaan 5T kuadrat ya. 5T kuadrat dikurang dengan 30T dikurang dengan 80 sama dengan 0. Kalau kita menggunakan rumus ABC, kita akan dapatkan nilai T sama dengan minus B, berarti hasilnya kan ini rumusnya minus B plus minus akar B kuadrat kurang 4A kali C dibagi dengan 2. Rumus ABC pada persamaan kuadrat. Ini kita akan peroleh nilainya berapa? Min B, min 30 ya, negatif B berat negatif dari negatif 30, hasilnya positif 30. Plus minus akar B kuadrat berarti negatif 30 di pangkat 2, 900 kurang 4AC, 4 kali 5 berarti 4 kali 5 20, C nya 80, negatif 80 ya, ini negatif 80 berarti ini kita tambah jadi positif. Kemudian dibagi dengan 2A, 2 kali 5 10. Ini kita peroleh berapa nilainya? 30 plus minus 920 kali 880 itu 1600 ditambah 900 hasilnya adalah 2500. Ini dibagi dengan 10. Berarti kita peroleh T-nya sama dengan 30 plus minus 2500. Kalau diakarkan itu 50 dibagi dengan 10. Maka kita dapatkan untuk T-nya sama dengan T, kita ambil 30 tambah 50 dibagi 10, berarti kita dapat berapa sekon? Dapat 8 sekon. Kemudian kalau kita ambil T yang satunya lagi menjadi 30 kurang 50 dibagi dengan 10. Ini jadinya negatif 2. Dan yang cocok adalah pastilah yang 8 sekon. Mengapa demikian?
Karena waktu itu besaran skalar, dia tidak boleh bertanda negatif. Oke, besaran skalar, makanya dia harus bertanda positif. Sehingga jawaban yang tepat adalah opsi D. Nah, ini kita pakai cara yang pertama ya. Cara kedua, kita bagi gerakannya. Jadi ini kita hapus dahulu. Jadi kita cari pakai cara kedua. Cara kedua, kita ambil dulu untuk GLBB yang diperlambat. GLBB yang diperlambat. Jadi kita gunakan dulu atau kita pakai GLBB yang diperlambat. Kita cari waktunya, berarti kita misalkan T1. Itu kita dapatkan saat mencapai tinggi maksimal ya. Untuk GLBB diperlambat itu sampai mencapai tinggi maksimal dari ketinggian ini. Itu sama dengan V0. Tadi sudah ada di soal sebelumnya saya bahaskan. Dibagi dengan gravitasinya. Maka kita peroleh nilainya sama dengan 30. Kecepatan awalnya dibagi dengan 10. Dapatnya 3 sekon. Ya itu 3 sekon. Berikutnya, kita akan mencari berapakah tinggi maksimalnya ya. Dari kedudukan dari sini ya, tinggi maksimal. Tinggi maksimalnya dari atas puncak gedung itu kita bisa gunakan rumusan di soal sebelumnya tadi. H max sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ini sama dengan 30 dikuadratkan dibagi dengan 20. Berarti ini hasilnya adalah 900 dibagi dengan 20 dapatnya adalah 45 meter. Berikutnya kita akan gunakan persamaan ini ya. Kita akan gunakan nanti saat kita tinjau untuk GLBB dipercepatnya. Berarti tingginya benda dari tanah saat mencapai tinggi maksimal itu sama dengan H total sama dengan H0 ditambah dengan H max. Itu sama dengan 80 ditambah dengan 45. Jawabannya adalah 125 meter. Berikutnya kita akan tinjau GLBB dipercepatnya. Saat benda itu dia jatuh kembali ke tanah. Itu yang harus diperhatikan. Kita akan mencari waktunya menggunakan persamaan ini. H sama dengan V0 kali T plus ya. Karena dia dipercepat setengah GT kuadrat. Jadi ini adalah T2 ya. Ini T2. Pada saat GLBB dipercepatnya. Hanya itu ya H total. Dari dari tinggi maksimal sampai ke tanah itu 125 meter. V0-nya adalah kan dia jatuh bebas. Setelah mencapai tinggi maksimal itu jatuh ke bawah, jatuh bebas berarti kecepatan awalnya 0. 0 dikali T2 plus setengah dari G kali 10 kali T2 dipangkat 2. Otomatis ini kita akan dapatkan nilainya adalah kita akan peroleh berarti 125 sama dengan ini 0 berarti ini sisa 5 berarti ini 5T kuadrat. 125 bagi 5T kuadrat berarti hasilnya adalah 25 sama dengan T kuadrat. Otomatis T-nya harus positif akar 25 ya. Akar 25 hasilnya adalah 5 sekon. Jadi dia hasilnya T2-nya 5 sekon ya. T2-nya 5 sekon. Yang ditanyakan kan dari awal gerakan sampai jatuh kembali ke tanah. Berarti waktu total yang dibutuhkan sama dengan T1 ditambah dengan T2. Hasilnya adalah 3 ditambah dengan 5. Jawabannya adalah 8 sekon. Jadi silakan menggunakan cara yang mana?
Tetap jawabannya 8 sekon. Mau cara pertama atau cara kedua? Nggak masalah. Kalau saya sih biasanya gunakan cara kedua ya, karena lebih rumus-rumusnya lebih sering digunakan. Jadi tinggal diperlancar aja cara hitungnya. Dan angka-angkanya juga lebih mudah untuk kita hitung. Oke, saya kira demikian ya. Kita lanjut lagi di soal nomor berapa? Nomor berikutnya. 3 buah peluru ditembakkan pada waktu, ketinggian, dan kelajuan yang sama. Peluru pertama ditembakkan pada arah vertikal ke bawah, peluru kedua pada arah mendatar, dan peluru ketiga vertikal ke atas. Salah satu di antara pernyataan-pernyataan berikut yang benar adalah, jadi ini soal SBMPTN 2014 ya. Coba diperhatikan, soal ini ternyata masuk materi GLBB ya. GLBB. Ini masuk materi GLBB. Lebih khususnya pada gerak vertikal. Plus ya semua pada gerak vertikal. Sekarang kita lihat ilustrasi gerakannya. Kalau kita gambarkan ya. Dia dilempar dari ketinggian yang sama ya. Ketinggiannya adalah H dari atas permukaan tanah. Bola pertama atau peluru pertama ditembakkan dia kecepatannya ke bawah arahnya. Vertikal ke bawah dengan kecepatan VA misalkan saja. Yang kedua diarahkan mendatar ya. Diarahkan mendatar. Dia diarahkan mendatar dengan kecepatan VB. Tapi diarahkan mendatar ini karena pengaruh gravitasi otomatis nanti lintasannya akan bentuk lintasan parabola. Yang ketiga dilemparkan atau ditembakkan peluru itu ke arah atas. Misalkan kecepatan VC. Sekarang kita akan perhatikan dengan seksama. Kita akan tinjau gerakannya masing-masing. Yang pertama, untuk peluru yang pertama dia ditembakkan vertikal ke bawah. Berarti dia peluru pertama ya. Peluru pertama dia menggunakan konsep ini GLBB dipercepat. Berarti GLBB dipercepat, kemudian kalau di GLBB dipercepat, otomatis kecepatannya itu seiring bertambahnya waktu nilainya bertambah besar sampai di permukaan tanah. Maksimalnya sampai di permukaan tanah. Inilah konsep untuk GLBB, untuk kecepatannya. Kemudian untuk peluru B, ternyata peluru B. Untuk peluru B, yang harus kalian pahami bahwa dia masuk gerak parabola. Otomatis dia akan menjadi dua gerakan ya. Ada gerakannya itu akan terbagi dua. Jadi gerakannya akan terbagi dua. Ada yang namanya GLB ya. Ada yang namanya GLBB. Ya. Ada yang namanya GLBB. Yang ini dia arah ke bawahnya GLBB dipercepat ya. Pada GLB kecepatannya itu konstan ya. Jadi dia itu Vx-nya sama dengan V0. Ya konstan. Kemudian di sini untuk Vy-nya menggunakan persamaan GLBB yaitu V0 Y. Sini tambah setengah dari, bukan setengah ya, sorry. Ditambah dengan G kali time.
Selanjutnya kita akan lihat peluru C. Gimana untuk peluru C-nya? Peluru C kalau kita perhatikan, dia kan gerakannya vertikal ke atas awalnya. Untuk kembali ke tanah berarti nanti gerakannya berubah. Jadi di sini pertama ada gerakan vertikal ke atas ya. Jadi dia ada GLBB diperlambat. Ya, GLBB diperlambat. Kemudian setelah dia akan kembali ke tanah, itu nanti menggunakan konsep GLBB dipercepat. Kayak gitu. Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang akan tiba dahulu? Sekarang coba diperhatikan. Setelah kita sudah pisahkan gerakan peluru A, B, dan C, sudah kita identifikasi masing-masing gerakan yang terjadi. Secara langsung sebenarnya bisa kita pastikan bahwa yang duluan tiba adalah, ingat ya, urutannya yang duluan tiba adalah peluru A. Yang duluan tiba peluru A. Berikutnya peluru B. Kemudian yang ketiga peluru C. Gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana caranya membuktikan kelajuannya, nilainya gimana. Jadi ingat, kalau untuk 3 kasus seperti ini dengan syarat, ada syarat di sini yang harus diingat, bahwa ada syarat waktu, ketinggian, dan kelajuan awalnya sama, ya, kelajuan awalnya sama. Untuk kasus soal seperti ini berarti kelajuan akhirnya, ya, kelajuan akhirnya semua sama. Jadi kelajuan akhirnya itu kelajuan akhirnya, ya, sama. Mungkin ada yang bertanya, Kak, gimana caranya kita bisa buktikan bahwa kelajuannya sama? Itu yang jadi pertanyaan penting. Bisa kita buktikan, ya. Bisa kita buktikan. Saya akan ambil pemisalan, ya. Saya akan ambil pemisalan. Jadi saya akan ambil pemisalan. Ini saya hapus dahulu, ya. Saya hapus dahulu. Pemisalan yang saya maksud adalah, saya misalkan di sini tingginya kan sama. Jadi semua tingginya itu saya ambil misalkan 60 meter, ya. Kemudian kecepatan awalnya adalah 20 meter per sekon. Peluru A tadi kan GLBB dipercepat. Jadi ini konsepnya GLBB dipercepat. Pada GLBB dipercepat ada rumusan untuk menentukan kecepatan, ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat. Ini sudah saya bahas juga di video sebelumnya, ya. Plus minus 2AX. Jadi gitu. Di sini kita sudah punya V0-nya. A-nya sudah ada. Ingat ya, A-nya di sini sama dengan percepatan gravitasi. Semua nilainya A itu sama dengan percepatan gravitasi nilainya. Berarti tinggal kita masukkan aja sama dengan V0-nya adalah berapa? V0-nya 20. Kuadratkan. Kemudian karena dipercepat berarti di sini harus tambah 2 kali A-nya adalah 10. Kemudian X-nya di sini sama dengan tingginya, tinggi mula-mulanya untuk peluru A, yaitu 60 meter. Ini sama dengan, kalau dijumlahkan 400 ditambah dengan 1200. Tidak lain sama dengan 1600. Kalau kita cari, kita dapatkan V akhirnya, ya. V akhirnya untuk peluru A itu sama dengan akar kuadrat dari 1600, yaitu sama dengan 40 meter per sekon. Ya gitu. Itu untuk peluru A.
Setelah itu, setelah kita dapatkan seperti ini kan kelajuannya. Kita akan cari juga berapakah nilai dari waktunya. Ini kan kelajuan akhir ketika sampai di tanah. Berarti untuk mendapatkan dia punya waktu, kita gunakan persamaan ini. V sama dengan V no plus ya G kali T. Ini nilainya 40. Kemudian di sini 20, kemudian tambah 10 kali T. Maka T-nya kita peroleh berapa? T-nya si A itu tiba di tanah. 40 kurang 20 adalah 20. Kemudian kita bagi 10, berarti kita dapatkan 2 sekon. Nah, ini yang menjadi catatan penting. Kenapa saya katakan catatan penting? Catatan pentingnya di sini ya. Kalian harus ingat ini. 2 sekon, waktunya peluru A tiba di tanah, 2 detik kemudian sudah tiba di tanah. Sekarang bagaimana untuk kondisinya peluru B dan peluru C pada saat detik 2 sekon itu? Setelah kita dapatkan untuk kecepatan akhirnya peluru A tiba di tanah dan waktunya yang dibutuhkan berapa, ya kita cari lagi untuk peluru B. Tetapi sebelumnya ini saya hapus dahulu ya. Ini saya hapus dahulu. Kemudian saya tulis ulang ya. Jadi untuk V akhirnya itu sama dengan 40 meter per sekon setelah kita cari tadi. Kemudian T akhirnya setelah tiba di tanah sama dengan 2 sekon. Oke. Sekarang kita kembali ke peluru B. Nah, di peluru B kita akan cari berapakah saat T 2 sekon ini, apakah peluru B ini sudah tiba di tanah. Kita akan buktikan. Sekarang kita akan buktikan. Kita gunakan persamaan karena dia ada 2 gerakan GLB sama GLBB. Tadi gerak parabola dia. Berarti kita gunakan GLBB-nya. Yang persamaan GLBB-nya ya. Yaitu persamaannya H sama dengan V no Y kali T ditambah setengah dari GT kuadrat. Ini sama dengan 0 ya. Karena dia sudutnya 0 di sini ya, sudutnya 0. Sudutnya 0 di sini berarti sin 0. V no Y itu kan V no sin alfa, berarti hasilnya dia 0 dikali T tambah setengah dari 10. Kita ambil saat peluru A waktunya tiba di tanah 2 sekon, berarti ini 4 ya. Ini kita dapatkan berarti hanya 5, berarti 5 kali 4 20 meter. Berarti saat peluru A sudah tiba di tanah, si peluru B itu dia masih pada ketinggian 20 meter di atas tanah. Bukan 20 meter di atas tanah, maksudnya jarak yang dia tempuh dari atas sini ya sampai ke sini itu baru ketinggian 20 meter. Bukan. Jadi maksudnya adalah 20 meter ini adalah jarak tempuhnya si peluru B dari awal gerakan sampai di titik tertentu, belum sampai di tanah. Karena tinggi dari tanah kan 60 meter, berarti dia masih berada pada kedudukan berapa peluru B? Berada pada kedudukan 40 meter di titik X misalkan ya. Dia ada di titik X. Nah gitu. Jadi sudah terbukti bahwa peluru A duluan gitu. Berikutnya kita akan menentukan berapakah nilai dari kecepatan untuk peluru B. Kecepatan akhirnya ya. Kita sudah pastikan tadi bahwa karena dia ini pada sumbu X-nya GLB, berarti V no X itu sama dengan Vx ya, sama dengan V0-nya yaitu 20 meter per sekon. Nah, sekarang kita akan cari berapakah nilai dari Vy. Vy itu bisa kita gunakan persamaan yang sebelumnya pada GLBB juga. Ya, karena dia GLBB. Vy sama Vy kuadrat sama dengan V no Y kuadrat ya. Plus 2A X ya. X-nya di sini bukan bukan arah sumbu X-nya. Jadi sini A-nya kita ganti dengan G, kemudian X-nya kita ganti dengan H. Berarti nanti ini menjadi V no Y-nya kan 0.
Berarti ini 0 ya, ditambah 2 kali 10, 20 kali hanya itu 60. Otomatis kita dapat VY-nya sama dengan akar 1200. Ini sekitar, itulah yang jelasnya ini akar 1200. Nah, kita simpan seperti ini. Kita akan mencari berapakah nilai VB-nya. Itu kita akan cari menggunakan Pitagorasnya atau resultannya. Itu kita bisa cari, kita gunakan resultannya ya. Kita gunakan resultan. VB itu sama dengan akar kuadrat dari Vx kuadrat tambah Vy kuadratnya. Ini berarti kalau kita akarkan, dimasukkan ini 20 kuadrat berarti 400. Kemudian ini kalau dikuadratkan jadi 1200. Berarti ini menjadi akar 1600 atau setara dengan 40 meter per sekon. Otomatis ada kesimpulan di sini bahwa ternyata nilai dari VA sama dengan VB. Oke. Itu catatan pentingnya. Kita sudah dapatkan itu. Oke ya. Berikutnya kita akan cari untuk peluru B, peluru C maksudnya. Jadi di sini kita sudah dapat VB itu sama dengan 40 meter per sekon. Untuk TA-nya itu bukan TA ya, untuk TB-nya itu bisa dicari menggunakan rumus ini saja. Untuk pada gerak vertikalnya GLBB kita pakai 2H per G ya. Bisa langsung pakai ini. Ini kita bisa peroleh nanti sama dengan akar 12 sekon ya. Akar 12 sekon. Sekarang kita akan tentukan untuk peluru C. Peluru C kita akan cari dahulu berapakah nilai per sat T 2 sekon ya. Per sat T 2 sekon berapa tinggi yang dicapai? Berapa tinggi yang dicapai? Kita akan cari saat T2 sekon. Saat T2 sekon berarti itu atau begini saja. Kalau untuk peluru C kita langsung mencari berapakah tinggi maksimal dari kedudukan awalnya. Itu bisa kita langsung cari Hmax dari kedudukan awal menggunakan rumusan V0 kuadrat. Karena dia gerak vertikal per 2G. Berarti ini V0 kuadratnya 400 ya. Dibagi 20 kita dapatkan berapa? Dapatkan itu 20 meter. Otomatis kita dapatkan H totalnya sama dengan 60 tinggi mula-mula ditambah dengan 20. Berarti berapa? Sama dengan 80 meter. Oke, berikutnya. Setelah kita dapat H total, kita akan cari berapakah nilai dari waktu yang dibutuhkan. Waktu yang dibutuhkan oleh peluru C. Karena saat mencapai tinggi maksimum, si C ini kan turun kembali. Ternyata si C itu turun kembali. Jadi si C akan turun kembali. Berarti kita bisa menggunakan untuk mencari kecepatannya nanti. Menggunakan VC sama dengan akar 2GH total ya. Dari tanah. Berarti ini bisa kita dapatkan akar 2 kali 10 kali hanya 80. Berarti sama dengan akar 1600. Nilainya adalah 40 meter per sekon. Berarti kita sudah dapat ya. VC-nya itu sama dengan VA sama dengan VB. Itu yang kita dapatkan. Sekarang kita akan cari waktunya. Jadi saya hapus dahulu ini.
Jadi kita sudah dapat bahwa nilai dari VC itu adalah 40 meter per sekon. Sekarang untuk mencari waktu, kan ada dua gerakan, berarti kita cari dulu T max-nya dari gerakan awalnya itu menggunakan rumusnya V0 per G. Itu sama dengan 20 dibagi 10. Ini kita dapatkan 2 sekon. Ternyata waktu 2 sekon ini saat benda A sudah tiba di tanah, si benda C atau peluru C ini dia baru mencapai tinggi maksimal. Ya, baru mencapai tinggi maksimal. Berarti kita harus cari dulu T berikutnya. T berikutnya itu dia gerak jatuh bebas, berarti kita bisa pakai rumusan akar 2H total per G. Itu sama dengan akar dari 2 kali H totalnya tadi berapa? H totalnya 80, berarti 2 kali 80 dibagi dengan 10. 2 kali 80, 160 bagi 10 adalah 16. Berarti akar 16 sama dengan 4 sekon. Oke. Ini waktu dari ketinggian maksimal sampai di tanah. Berarti waktunya si C ya, waktu si C itu sama dengan T max ya. Berarti waktunya si C ya sama dengan waktunya si C itu berarti waktu yang dibutuhkan si C untuk sampai kembali di tanah sama dengan T max-nya ditambah dengan T untuk kembali ke tanah. Itu berarti tadi 2 ditambah dengan 4. Hasilnya adalah 6 sekon. Oke. Berarti jelaslah jawaban yang paling tepat untuk soal ini. Pastilah opsi E. Peluru ketiga mencapai tanah paling akhir dengan kelajuan sama dengan kedua peluru yang lain. Sama-sama 40 meter per sekon. Oke, jadi kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Memang ini konsepnya sebenarnya kalau di soal itu kalau sudah tahu konsepnya nggak usah dihitung. Ini saya uraikan karena untuk membuktikan apakah benar bahwa kelajuannya itu semua peluru sama ketika dia mencapai tanah sama besar. Kemudian untuk membuktikan bahwa peluru A itu duluan, peluru C itu terakhir. Jadi kayak gitu. Jadi urutannya itu kalau kita mau urutkan yang pertama ini ya, ini yang pertama tiba, kemudian peluru B yang kedua tiba, terus peluru C yang ketiga tiba. Jadi inilah yang harus kalian pahami. Ini yang pertama tiba, ini yang kedua tiba, ini yang ketiga tiba. Jadi gitu konsepnya. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor berikutnya. Di sini diberikan sebuah batu dilempar dari atas tebing setinggi 30 meter dengan kecepatan 20 meter per sekon berarah 30 derajat terhadap horizontal. Batu mendarat di tebing yang lain setinggi H setelah 3 sekon. Jika X adalah jarak antara posisi melempar dengan posisi mendarat, maka perbandingan antara H dan X adalah oke, ini masuk materi sebenarnya. Materinya ini GLB plus GLBB ya. Tapi kalau lebih spesifik biasa dikaitkan dengan ini, masuk materi lebih spesifiknya gerak kepala bola. Tapi kalau umumnya masuk kajian GLB sama GLBB. Dimana kalau GLB untuk sumbu X. Jadi kalau kita pilih-pilih yang pertama adalah di sumbu X. Itu GLB ya. Berarti nanti X-nya sama dengan V0 cos alpha dikali dengan T.
Kita cari X-nya berapa? Langsung saja kita cari X-nya. Karena sudah ada waktunya. Berarti V0-nya berapa? 20. Alfanya 30. Berarti cos 30 derajat. Kali waktunya 3. Berarti ini sama dengan 20. Cos 30 setengah akar 3 kali 3. Otomatis ini hasilnya 30 akar 3 meter. Sudah dapat ya. Berikutnya untuk sumbu Y, kita akan mencari berapakah nilai dari H-nya ya. H-nya itu berapa? Pada arah sumbu Y, kita akan gunakan persamaan untuk menentukan H. H itu sama dengan H0 ditambah dengan V0 sin alfa kali T dikurang dengan setengah dari GT kuadrat. Berarti ini hasilnya 30 ditambah dengan 20 sin 30 kali 3 kurang setengah kali 10 kali 3 kuadrat. Hasilnya adalah 30 tambah 20 kali setengah kali 3 kurang, ini dapatnya 5 kali 3 kuadrat berarti 45. Oke. Berarti ini hasilnya kalau kita hitung menjadi 30 kurang ya, karena ini kan kalau dicoret 10 kali 3 30, berarti sisa 10 kali 3 30 kurang 45 itu 15. Berarti kita dapatkan H-nya sama dengan 15 meter. Yang ditanyakan adalah perbandingan H dan X. Maka bisa kita simpulkan H banding X itu sama dengan 15 banding 30 akar 3. Atau sama dengan, kalau kita coret ini 1, di sini 2. Berarti 1 banding 2 akar 3. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi A. Itulah jawaban yang paling tepat. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Kecepatan benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Pada selang waktu TA sampai TB, benda akan bergerak seperti apa? Oke, ini masuk materi gerak lurus ya. Konsep tentang grafik GLB sama GLBB. Jadi ini masuk materi grafik GLBB. Kenapa? Karena di sini kecepatannya berubah. Saya akan jelaskan konsepnya sedikit. Jadi kalau misalkan kita punya grafik seperti ini misalkan ya. Kemudian kan biasanya grafiknya kita itu bentuknya gini. Kemudian ada seperti ini juga. Nah gitu. Kemudian ada yang turun ke bawah. Sampai ke bawah gitu. Jadi ini adalah V. Ini adalah time. Oke, sekarang saya kasih keterangan. Kalau ini dia GLBB dipercepat. Ini GLBB diperlambat ya. Jadi ini lambat. GLBB-nya. Terus ini dipercepat. Yang grafiknya naik ya. Kemudian yang ini juga dipercepat ya, dipercepat. Tetapi arahnya yang beda dengan yang di atas ini. Jadi ini tetap dipercepat ya. Nilai kecepatannya bertambah, hanya arah yang berbeda. Jadi untuk grafik yang pertama ini kalau mau dipastikan ya, grafik 1, kemudian ini grafik 2, ini grafik 3. Yang 1 itu GLBB dipercepat ya.
Misalkan arahnya itu ke kanan ya. Kemudian yang kedua itu GLBB diperlambat. Arahnya masih sama. Masih sama dengan arah gerakan semula, masih arah ke kanan. Sementara yang ketiga itu sudah GLBB dipercepat lagi. Hanya perbedaannya arah gerakannya sudah beda, sudah arah ke kiri, dia sudah berbalik arah. Jadi konsepnya gitu yang harus dipahami. Sekarang kalau ada juga grafiknya ya, ada grafik lain. Ada juga grafiknya seperti ini. Ini V, ini time. Ada grafik seperti ini. Ya, ada grafik seperti ini. Jadi bisa saja terjadi seperti ini. Ini masih GLBB juga. Nah, sekarang perhatikan bahwa di sini kan 0, di sini kan yang nilainya positif, di sini yang nilainya negatif. Jadi kalau misalkan yang di atas ini arahnya ke kanan ya, ibaratnya berarti di sini yang arahnya ke kiri. Karena nilai tanda positif negatif untuk kecepatan itu menunjukkan arah. Sekarang yang mana diperlambat, yang mana dipercepat. Karena arah grafiknya bergerak dari kiri ke kanan ya, otomatis yang nilai kecepatannya bertambah. Ini kan arah grafiknya dari kiri ya, berarti arah tanda panah ke atas sana. Otomatis kalau saya misalkan di sini A ya, kemudian di sini B, A menuju B itu merupakan gerakan GLBB diperlambat. Mengapa demikian? Karena nilainya kecepatannya itu berkurang menjadi 0, berarti dia diperlambat. Jadi itulah yang berhubungan dengan soal ini. Sehingga jawaban yang paling cepat, yang paling tepat untuk soal ini adalah bergerak diperlambat. Jawabannya adalah opsi error. Gitu. Benda bergerak diperlambat. Karena dari TA sampai TB itu kecepatannya akan menjadi 0 sampai di B. Oke, jadi gitu konsepnya ya. Itu konsep singkat dan penting sekali ini karena biasa muncul di soal UTBK itu tentang grafik ya. Oke, kita lanjut lagi di soal berikutnya. Posisi benda yang bergerak sebagai fungsi waktu ditunjukkan pada gambar. Benda bergerak lurus beraturan pada selang waktu. Oke, jadi ini masih soal UTBK atau SBMPTN 2015 ya. Jadi soal tentang grafik. Sekarang perhatikan di sini tentang gerak lurus beraturan, berarti yang akan kita bahas adalah tentang GLB. Tentang grafik pada GLB. Grafik pada GLB ya, grafiknya itu begini seperti ini. Jadi dia antara perpindahan dengan waktunya, bentuk grafiknya seperti ini ya. Nah, gitu. Atau bisa juga seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia harus start dari 0 menuju ke atas ya. Bukan sebaliknya. Jadi ingat, bukan sebaliknya. Jadi grafiknya GLB seperti ini. Berarti jawaban yang paling tepat pastilah opsi D ya, dari C ke D. Pastilah opsi D. Karena kalau untuk GLB itu selalu gerakannya dia start dari 0 ya, kalau grafik X-nya sampai ke terus-terusnya. Itu bentuk grafik GLB. Bukan sebaliknya ya, bukan dia menuju ke 0. Nah, jadi kayak gitu. Kemudian tambahan lagi kalau yang muncul nanti grafiknya bentuk GLB, ditanyakan adalah hubungan antara kecepatannya dengan waktu, maka harus kalian ingat seperti ini bentuknya. Dia selalu konstan.
konstan sepanjang waktu. V-nya tetap. Jadi gitu. Oke, kita lanjut di soal berikutnya. Sebuah bola ditembakkan dari tanah ke udara pada ketinggian 9,1 meter. Komponen kecepatan bola dalam arah X 7,6 meter per sekon dan dalam arah Y 6,1 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi G 9,8, maka ketinggian maksimum yang dapat dicapai bola adalah. Jadi ini sebenarnya masuk materi gerak parabola, ya. Sebenarnya masuk materi gerak parabola. Tetapi kalau kita mau bahas menggunakan konsep GLBB juga bisa, dan GLB ya. Karena di sini sudah diketahui komponen-komponen dia punya kecepatan. Sekarang kita gambarkan dahulu gerakannya. Kita gambar dulu. Jadi ini Y. Kemudian ini sumbu X. Terus gerakannya seperti ini. Jadi misalkan di sini dia ya saat di titik ini. Misalkan titik A. Ketinggiannya itu 9,1 meter. Oke, sudah ada di situ. Tanyakan ketinggian maksimumnya, berarti di sini, misalkan titik B. Itu berapakah saat di Y max atau H max-nya? Berarti sisa kita cari ini aja. Selisih tinggi ini saja. Nah, itu bisa kita mencari menggunakan persamaan GLBB. Kan di sini ditanyakan GLB, berarti cukup kita mencari saja ini delta H menggunakan konsep GLBB saja. Oke, konsep GLBB itu untuk mencari delta H ada rumusan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AX. Nah, V kuadratnya ini kita ambil, karena kita mau cari pada arah vertikal, berarti kita ambil VY kuadrat ya. Kemudian V0-nya ini kita ambil dari, kan kita mau ambil dari titik A, berarti sama dengan itu. Ini VY kuadrat yang kita ambil ini di titik B, sementara ini VY-nya untuk di titik A. Terus di sini harus, karena gerakannya dia ke atas, berarti harus dikurang 2 kali G kali dengan delta H yang kita cari. Saat di tinggi maksimal, kecepatan arah sumbu Y-nya itu 0. Itu 0. Berarti sisa VYA-nya. VYA-nya tadi di sini ada di soal. VY di titik A itu sama dengan 6,1 meter per sekon. Ada dalam soal. Itu berarti 6,1 kemudian dikuadratkan kurang 2 kali gravitasinya, 2 kali 9,8 kali delta H. Berarti kita dapatkan nanti delta H itu sama dengan 6,1 kuadrat ya. Jadi 6,1 kuadrat itu setara dengan, jadi ini menjadi 6,1 kemudian dipangkat 2 dibagi dengan 2 kali 9,8 itu sama dengan 19,6. Jadi itu dia. Itu sama dengan berapa? 6,1 dikali dengan 6,1 hasilnya adalah sama dengan 37,21. Ini dibagi dengan 19,6 ya. 19,6. Jadi 37,21 dibagi 19,6 hasilnya sekitar 1,89 meter. Yang ditanyakan adalah Y max-nya. Oke. Jadi Y max itu atau tinggi maksimum dari tanah sama dengan tinggi awal ya ditambah dengan selisih ketinggian itu.
delta H. Berarti itu sama dengan 9,1 ditambah dengan 1,89. Sehingga kita peroleh hasilnya sama dengan berapa? 9,1 ditambah 1,89. 9,1 ditambah 1,89 hasilnya 10,99 atau nilai setara dengan 11 meter. Jadi jawaban yang paling tepat adalah opsi D. Soal ini sebenarnya bisa diselesaikan juga ya, bisa kita selesaikan menggunakan konsep hukum kekekalan ya, kekekalan energi mekanik. Sebenarnya kita bisa gunakan ini juga. Tetapi ya mungkin agak lebih cepat menggunakan konsep ini ya. Hanya mungkin di hitungan angkanya saja yang agak ribet karena bilangan desimal. Oke, jadi caranya seperti itu. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Jadi, soal ini merupakan gerak Jadi soal ini merupakan gerak melingkar berubah beraturan. Kalau dalam gerak lurus itu biasa disebut dengan gerak lurus berubah beraturan. Hanya ini lintasannya beda ya. Kalau gerak lurus kan lintasannya lurus. Kalau gerak melingkar dia lintasannya bentuk lingkaran. Oke, tetapi karena di sini soalnya adalah tentang grafik ya, maka akan kita bahas menggunakan cara-cara untuk menyelesaikan soal pada grafiknya. Kita bisa langsung saja kalau soalnya seperti ini. Yang pertama kita langsung mulai dari opsi A ya. Dari opsi A dikatakan pergeseran sudut benda dalam selang waktu 0 sampai 4 detik. Berarti yang ini ya. Itu kita bisa langsung cari menggunakan luas kurva. Jadi pergeseran sudutnya tetanya itu karena pergeseran sudut simbolnya theta ya. Itu bisa kita peroleh kalau misalkan kita langsung ya bisa menggunakan luas kurvanya aja ya. Bentuk kurvanya kan segitiga siku-siku. Berarti nanti gunakan cara setengah alas kali tinggi. Ya, di sini alasnya sudah ada 4, tingginya ini di sini 10 ya. Berarti sama dengan setengah alasnya 4, tingginya 10. Berarti hasilnya kalau ini dicoret ya, sisa 2 kali 10 berarti hasilnya 20 radian. Otomatis ini salah. Sekarang kita lanjut ke opsi B. Di opsi B dikatakan pergeseran sudut benda dalam selang waktu 4 detik. 4 sampai 9 detik. Berarti dari 4 sampai 9 ya. Berarti yang ini ya, kemudian yang ini. Karena ini kurvanya berbeda, yang sini dia negatif ya. Ini sini positif nilainya. Yang di sini adalah pergeserannya, berarti nanti dikurang ya. Disaling dikurangkan. Berarti nanti pergeseran sudutnya luas yang ini yang atas dikurang dengan luas yang bawah. Berarti kalau kita misalkan gini, theta 2 kurang theta 1 ya. Berarti gunakan luas segitiga siku-siku juga. Untuk luasan pertama yang di atas itu perlu alas kali tinggi. Alasnya dia ini pasti setengah ya. Berarti kalau dihitung berapa? 1, 2, 3, 3 setengah.
3,5 itu sama dengan 7/2. Kemudian kita kali dengan tingginya. Tingginya itu 20. Kurang dengan cara yang sama, setengah. Alasnya dia di 1,5. 1,5 3/2 untuk yang ini ya, yang bawah. Kemudian dikali dengan tingginya, dia adalah 10 ya, kalinya 10. Nah, ini kita bisa hitung menjadi, kita coret ini berarti ini 10. Bukan ya, ini hasilnya 5 kali 7 35, kurang ini kita coret, nah bisa ya, atau kita perkecil saja, ini bagi 2, ini berarti 5, jadi sisa 15/2. Oke, 15/2. Ini kalau kita kurangkan sama dengan 70 kurang 15 itu sama dengan 55/2 radian. Jadi ini jawabannya. Berarti ini juga salah. Kita lanjut di opsi C. Opsi C. Percepatan sudut benda saat T 2 detik. Oke, saat T 2 detik ya. Di grafik dari 0 sampai 4 detik itu percepatan sudutnya tetap. Di mana simbol dari percepatan sudut adalah alfa. Itu sama dengan perubahan dari kecepatan sudut per selang waktu. Karena nilainya tetap, berarti kita ambil saja 0 sampai 4 detik. Delta W-nya di situ adalah dari 0 sampai 4 ya. Berarti delta W-nya adalah negatif 10 ya, dikurang 0 dibagi dengan waktu totalnya itu dari 4 kurang 0, berarti ini hasilnya adalah negatif 10/4. Kalau diperkecil hasilnya negatif 5/2 radian per sekon kuadrat. Nah, ini juga berarti salah. Nah, sisa yang opsi D sama E. Opsi D sama E nanti kita akan peroleh, berarti itu kita akan dapatkan, kita kesini saja yang opsi D-nya. Yang opsi D ditanya percepatan sudut rata-rata ya. Percepatan sudut rata-rata itu adalah pergeseran total ya. Pergeseran total selama 12 detik. Berarti kita harus cari luasan yang ini dahulu. Luasan yang ini bisa kita cari menggunakan cara yang sama. Berarti itu luasannya 1/2 alas kali tinggi. Alasnya adalah 9 sampai 12 itu 3. Tingginya adalah 20. Kalau kita coret 10, berarti ini 30. Bukan 30 meter ya, 30 radian. Oke. Pergeseran totalnya berarti percepatan sudut rata-ratanya adalah pergeseran total ya dibagi dengan waktu tempuh. Berapakah pergeseran totalnya? Coba kita lihat. Karena di bawah ada dua grafik yang tandanya negatif ya, berarti yang di atas kita jumlah semuanya. Nilainya kan 30. Tadi ini kita sudah dapat ya. Nilainya di sini kita sudah dapat menggunakan ini, hasilnya dia. Yang tadi ini 35. Berarti nanti di sini 30 ditambah yang ini ya, 30 ini ditambah dengan yang 35. Kemudian dikurang karena negatif dia di sini. Ditambah dikurang dengan nilainya yang di sini tadi 15/2. Kemudian kurang lagi dengan yang di bawah sini. Nilainya dia yang ini 20, terus dibagi dengan waktu tempuhnya. Waktu tempuhnya itu adalah 12 detik. Oke. Ini kalau kita hitung 30 kurang 20 10. Ditambah ini 45. 45 kurang 15, 45 kurang 15/2. Berarti ini jadinya 45 kurang 15/2, kemudian dibagi dengan
Saya lanjutkan di sini saja untuk opsi D ya. Itu kita dapatkan alfa rata-ratanya sama dengan 45 kurang 15/2 dibagi dengan 12. Berarti kita peroleh 2 kali 45 90 kurang 15 itu sama dengan 75/2. Ya, 75/2 dibagi 12. Berarti 75/2 kali 12. Di sini bisa kita perkecil. Kita bagi 3, ini dapatnya 25, ini bagi 3. Berarti sama dengan di atasnya itu 25. Terus di bawah itu ini kan dibagi 3 sisa 4, berarti per 8. Berarti jawabannya ini salah. Berikutnya adalah pergeseran sudut benda dalam selang waktu 9 sampai 12 detik. Oke, yang ini berarti yang luasan tadi 9 sampai 12 detik. Berarti itu pergeseran sudutnya sama dengan setengah kali alas kali tinggi menggunakan luas kurvanya. Itu sama dengan setengah alasnya adalah 9 sampai 12 yaitu 3 dikali dengan tingginya 20. Nah, ini sama dengan 3 kali 20 60 dibagi 2, hasilnya adalah 30 radian. Maka ini benar, jawabannya paling tepat adalah opsi C. Oke, jadi soal grafik seperti itu caranya. Dia agak mirip memang dengan GLBB ya. Gerak lurus berubah beraturan. Hanya saja simbolnya berbeda. Itu cara penyelesaiannya itu menggunakan luas kurva juga. Kalau ada pertanyaan tentang soal ini silahkan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal berikutnya. Sebuah benda bergerak pada bidang XY dengan kecepatan Vx sama dengan 6t kurang 2 dan Vy 2t plus 6. Diketahui pada saat t 0 sekon, benda berada di x0 1 meter dan y0 2 meter. Dengan demikian, pada saat t 1 detik jarak benda itu dari posisi awal adalah. Jadi ini masuk materi gerak lurus ya. Tetapi masuk tinjauan gerak 2 dimensi ya. 2 dimensi. Dan merupakan soal SBMPTN ya. Jadi ini merupakan soal SBMPTN atau UTBK tahun 2018. Karena soal ini adalah gerak lurus 2 dimensi, maka kita akan uraikan pada arah X dan arah Y-nya dahulu. Kemudian yang diketahui di soal adalah vektor kecepatannya ya, pada arah X dan arah Y. Kemudian kedudukannya pada koordinat X dan pada koordinat Y juga. Berarti kita harus uraikan. Yang pertama itu kita uraikan pada arah sumbu X ya. Kita uraikan pada arah sumbu X. Untuk mencari vektor posisinya, itu kita bisa menggunakan rumusan X sama dengan X0 integral dari Vx terhadap waktu. Jadi gitu. Nah, ini tinggal kita masukin aja nilainya. X0-nya kan 1. Kemudian ditambah integral dari 6t kurang 2 terhadap waktu. Berarti ini hasilnya adalah 1 ditambah dengan integral 6t sama dengan 3t kuadrat dikurang dengan 2t. Ini adalah X dalam bentuk waktu. Yang diminta adalah pada saat 1 detik ya. Berarti X pada saat 1 detik itu kita akan dapatkan X 1 detik 1 ditambah 3 kali 1 kuadrat kurang 2 kali 1. Berarti ini hasilnya adalah 1 tambah 3 kurang 2. Maka nilainya adalah
Maka nilainya kita peroleh 1 tambah 34 kurang 2, berarti hasilnya 2 meter. Nah, sekarang sudah ada sumbu X-nya. Berikutnya, kita cari sumbu Y dahulu. Sumbu Y caranya juga sama ya. Berarti nanti untuk Y-nya sama dengan Y0 tambah integral dari VY terhadap waktu. Ini kita masukkan, Y0-nya adalah 2 meter. 2 plus integral VY-nya adalah 2T plus 6. 2T plus 6 terhadap waktu. Kalau dicari nilai integralnya itu 2T diintegralkan, sisanya menjadi 2T kuadrat, terus di sini plus 6T. Yang diminta Y T 1 detik, berarti kalau dimasukkan 2 ditambah 1 kuadrat ditambah 6 kali 1. Maka hasilnya adalah untuk Y-nya 2 plus 1 plus 6 yaitu 9 meter. Berikutnya kita akan cari vektor jaraknya. Vektor jaraknya itu sama dengan XI plus YJ. Berarti pada saat 1 meter vektor jaraknya itu sama dengan 2I plus 9J. Tetapi kan di soalnya ini ditanyakan bukan vektornya, yang ditanyakan adalah jaraknya. Maka itu bisa kita gunakan rumusan nilai mutlak dari R-nya. Berarti akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sehingga ini akan diperoleh hasilnya menjadi nilai mutlaknya sama dengan akar kuadrat dari X-nya adalah 2 ditambah dengan 9 kuadrat itu sama dengan 4 ditambah 81. Berarti hasilnya adalah akar 85 meter. Jawaban yang benar untuk soal ini adalah opsi alfa. Oke, jadi kayak gitu caranya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa dukung selalu channel saya dengan cara klik like, share, and subscribe. Dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.